Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Kurniawan dengan NIM 213300029, dan di sini saya akan membuat video mengenai langkah instalasi dari Ubuntu Server pada VirtualBox. Kemudian melakukan instalasi AA panel beserta dengan LAMPP. Kemudian saya akan melakukan deploy atas proyek besar semester lalu ya pada AA panel tersebut. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu sistem operasi. Dan untuk langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini, seperti yang sudah saya siapkan. Dan yang pertama yaitu persiapan bahan, kemudian membuat virtual machine Ubuntu servernya, kemudian melakukan setting IP statis pada servernya, lalu melakukan instalasi AA panel beserta LAMP, kemudian konfigurasi beserta deploy project semester sebelumnya pada AA panel tersebut. Dan kita mulai saja. Untuk bahan-bahannya yang diperlukan, yaitu ada ini ya, SQL ini adalah file ekspor dari database yang digunakan pada proyek besar sebelumnya. Jadi ini adalah database pada proyek besar sebelumnya yang dibutuhkan, itu harus diekspor terlebih dahulu. Nanti tinggal kita impor lagi pada AA panelnya. Kemudian di sini saya juga sudah menyediakan folder yang sudah saya zip ya, saya bentuk zip seperti ini. Ini adalah folder dari project tugas besar semester sebelumnya. Dan kemudian bahan yang terakhir yaitu ini, ISO file dari software yang akan kita install, yaitu Ubuntu Server ya. Untuk yang saya miliki di sini adalah versi 22.04. Dan setelah bahan-bahannya sudah disiapkan semua, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu buat virtual machine Ubuntu Server. Membuatnya kita buka VirtualBox. Di sini kita membuat baru ya. Untuk namanya bebas. Ini saya kasih nama NIM saja. Kemudian untuk mounting ISO-nya itu nanti saja, kita pilih Linux untuk tipenya. Untuk versinya sesuaikan sesuai versi ISO masing-masing. Untuk punya saya tadi yaitu 2204. Berikutnya next. Untuk memorinya juga sesuaikan. Saya masukkan 6 GB saja. Untuk prosesornya 2 core. Ini saya biarkan default saja untuk disknya, yaitu 25 GB. Dan bisa dibaca kesimpulan summary-nya. Kita bisa cek lagi. Saya rasa sudah sesuai, tinggal finish. Dan di sini saya akan sedikit memberikan konfigurasi tambahan karena saya ingin menggunakan dua network ya. Sudah ada dua adapter nantinya. Yang satunya adalah host only dan yang satunya adalah net. Nampaknya sudah sesuai. Saya tekan OK saja. Kemudian kita bisa langsung start. Kita mulai dengan instalasi software Ubuntu servernya lebih dahulu. Dan di sini kita pilih ISO-nya tadi. Kemudian kita pilih mount and retry boot. Di sini pilih Ubuntu Server with the HWE kernel. Kemudian kita tunggu. Setelah muncul opsi ini, kita di sini disuruh untuk memilih bahasa. Saya di sini memilih bahasa Inggris. Kemudian continue without update. Dan untuk layoutnya memilih English United States. Pilih Ubuntu Server.
Dan sementara seperti ini tidak masalah, nanti bisa disetting ulang. Oke. Kemudian masukkan nama kita ya, nama server, pilih username, kemudian masukkan password. Di sini saya melakukan skip untuk Ubuntu Pro. Kita bisa menginstal SSH. Saya rasa itu saja. Kemudian kita menunggu instalasi ya. Mungkin untuk proses ini bisa saya potong bagian videonya karena ini cukup lama. Jika sudah muncul ini cancel update and reboot, kita bisa langsung saja. Di sini saya tidak akan melakukan update. Jadi kita langsung canceling update saja. Kita tunggu sebentar, nanti instalasi akan selesai. Jika muncul pesan seperti ini ketika akan melakukan reboot, di sini tertulis please remove the installation medium, then press enter. Kita bisa cek pada optical drive-nya. Jika sudah tidak ada, kita bisa langsung press enter, maka akan melakukan reboot. Ya. Ya, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita bisa langsung login pada Ubuntu server kita. Sini saya akan coba login dengan username yang saya buat tadi, dan berhasil. Kemudian saya akan mencoba menjadi super user, melakukan sudo dan berhasil ya. Jika sudah seperti ini, maka instalasi Ubuntu server saya anggap sudah berhasil. Dan langkah berikutnya yaitu melakukan setting IP statis pada Ubuntu server ini. Untuk melakukannya, kita perlu mengecek IP addressnya terlebih dahulu. Dan di sini dapat dilihat terdapat 3 port. Yang pertama adalah loopback, yang kedua adalah ENP0S3, dan yang ketiga adalah ENP0S8. Untuk melakukan konfigurasi ini, kita perlu berpindah ke NetLAN ya. Dan di sini ada file konfigurasinya dengan format YAML. Ya, di sini 00 installer config YAML. Dan kita bisa melakukan backup terlebih dahulu dengan melakukan copy. Dan kita bisa mengeditnya. Dan di sini bisa dilihat untuk file konfigurasinya untuk ENP0S3 dan ENP0S8. Di sini secara otomatis disetting menggunakan DHCP. Dan di sini saya hanya akan mengubah ENP0S8-nya saja. Oke. Ya. Dan untuk setting IP ini bebas ya, karena ini hanya local IP. Jadi prefixnya bebas, IP-nya juga bebas, mau berapa saja.
Dan kurang lebih untuk konfigurasinya yaitu seperti ini. Bisa kita save dan melakukan Ctrl O dan Ctrl X. Kemudian kita melakukan netline apply. Kita coba, bila ada kesalahan nanti akan ditunjukkan ya. Nanti saya akan coba perbaiki bila ada. Maaf, saya tipu. Netline. Dan nampaknya sudah benar. Kita bisa cek dengan menggunakan IPA lagi. Dan di sini sudah berubah ya. Untuk ENP08 sudah menggunakan 192.168.29.6 dengan paradigma 24. Kemudian untuk ENP03 masih sama. Di sini menggunakan NAT. Dan setelah melakukan setting untuk ini, kita melakukan setting untuk Windows-nya. Sini kita pilih change adapter option, dan kemudian di sini kita pilih Ethernet yang milik dari VirtualBox Sony Internet ini. Kita ubah IP-nya, kita sesuaikan ya, dan nampaknya sudah sesuai punya saya, yaitu 29.5. Jadi masih dalam satu network. Kalau sudah seperti itu kita close saja, kita bisa lanjutkan. Kemudian kita bisa coba melakukan ping untuk melakukan tes. Dan untuk ping ke DNS Google namanya berhasil. Kita coba ping Google-nya langsung. Dan nampaknya juga berhasil. Kita coba ping ke Windows-nya tadi. Jadi untuk IP dari VirtualBox ini adalah 29.6. Kita coba ping ke 29.5 yaitu Windows-nya. Dan nampaknya juga berhasil ya. Dan setelah melakukan beberapa tes tadi, saya rasa untuk setting IP statik pada Ubuntu server ini telah berhasil. Kita lanjut saja. Untuk yang berikutnya adalah install AA Panel beserta LAMP. Dan perintah untuk install AA Panel ini sedikit unik ya, lumayan panjang. Ya, kurang lebih itu adalah perintah untuk melakukan instalasi panel pada Ubuntu server ini. Dan kita pilih ya untuk yang ini. Pilih ya. Kalau tidak bisa menyala, kita tunggu sebentar nampaknya. Ya, dan ini adalah proses instalasi dari panel, dan ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi saya akan skip saja untuk bagian ini. Jika sudah selesai, nanti saya akan lanjutkan. Ya, jadi setelah tadi memulai instalasi panel, dan setelah selesai akan database seperti berikut. Dan juga kita diberikan panel internet address dan internal address, serta dengan username dan juga passwordnya. Jadi bagaimana kita mengakses panel? Itu kita tinggal menggunakan web browser. Jadi di sini kita coba akses panelnya. Di situ tertulis ada internal address. Itu menggunakan 10.0, tapi sebenarnya kita bisa mengaksesnya menggunakan IP host only tadi ya.
Setelah kita mengetikkan alamatnya, alamat dari server menggunakan port only tadi, ini ada peringatan, kita lanjut saja. Ini kita terima resikonya dan lanjutkan. Nah, ini sebenarnya adalah akunnya kita sendiri. Dan di sini akan ada laman login ya. Di sini kita mengisikannya sesuai dengan username dan juga password yang telah diberikan setelah selesai instalasi ini. Setelah selesai menuliskannya, kita bisa coba login. Dan berhasil ya. Jadi setelah kita untuk pertama kali login, ini akan disediakan rekomendasi paket software. Dan sesuai dengan tugasnya, ini kita akan menginstal LAMP. Jadi yang bagian kanan ini, kita install yang ini. Sini pada task list atau ya tugas-tugasnya ini terdapat instalasi 5 buah, yaitu Apache versi 2.4, MySQL versi 5.7, Pure FTPD untuk FTP server itu versi 1.0.47, PHP itu versinya 7.4 di sini, dan untuk PHP MyAdmin ini versi 5. Jadi kita menginstal 5 ini dulu. Ini instalasinya juga akan cukup lama, jadi saya akan potong bagian ini. Jika nanti selesai, saya akan lanjutkan. Baiklah, jika sudah maka tampilan akan menjadi seperti berikut. Tidak ada tugasnya, currently no task, dan pada message list terdapat 5, yaitu PHP MyAdmin, PHP, Pure FTPD, MySQL, dan juga Apache. Kemudian langkah berikutnya setelah kita berhasil menginstal kelima tadi ya, yaitu LAMP, kita akan menuju ke database terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menyeting root password. Root passwordnya kita ubah sesuai keinginan kita ya. Kita sudah mengubahnya. Kemudian kita masuk ke PHP MyAdmin. Ini kita akan login sebagai root dan kita masukkan kata sandi tadi. Nah, di sini kita akan menambahkan database baru. Ini kita sesuaikan dengan nama database yang digunakan pada project kita sebelumnya. Setelah database-nya dibuat, kita tinggal impor dan menggunakan file kita yang telah disiapkan tadi. Setelah itu kita kirim. Jika sudah berhasil, maka akan tampil seperti berikut ya. Seluruh tabelnya akan masuk seperti ini. Jika sudah, kita bisa menutupnya. Kemudian di sini kita mulai bisa menambahkan website. Kita tambahkan site, add site. Kemudian untuk domain name-nya, sini kita menggunakan www.3. Sini kita menggunakan alamat IP saja supaya lebih mudah. Untuk portnya kita gunakan yang kosong. Di sini saya menggunakan 4000. IP-nya kita matikan, database tadi sudah kita buat ya, nampaknya cukup. Dan berhasil dibuat ya. Kita coba buka terlebih dahulu mungkin. Nah,
Jadi ini adalah tampilan awal bila kita belum memasukkan project kita ya. Ini hanya ada tampilan selamat, congratulations, situsnya telah berhasil dibuat. Dan untuk memasukkan situsnya, kita tinggal masuk ke files. Dan pada bagian files ini, kita bisa nyeting ya, bisa melakukan upload. Di sini kita akan melakukan upload untuk foldernya ya. Di sini saya upload dalam bentuk zip. Nanti akan saya ekstrak. Dan di sini tinggal menekan upload. Jika sudah selesai, maka zipnya akan seperti ini. Kita tinggal lakukan unzip. Dan jika sudah berhasil melakukan unzip, maka akan menjadi sebuah folder. Dan pada files ini, kita bisa menggunakan ini sebagai default folder yang diakses. Caranya adalah dengan menuju website. Kemudian kita klik website kita tadi. Kemudian kita pilih ke site directory. Lalu pilih yang ini ya, yang disaster. Kemudian kita save. Sudah begitu, kita coba refresh ini. Dan akan tampil website kita yang digunakan sebagai project besar pada semester sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada nama saya, Ivan Kurniawan, dan ini adalah project saya. Dan ya, mungkin itu saja dari saya. Begitulah cara melakukan install Ubuntu server, lalu melakukan install AA panel beserta LAMP. Kemudian kita bisa melakukan hosting menjadi seperti ini, hosting lokal, membuat sebuah website. Dan ya, itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.